Dan halo sobat mager sekalian, kembali lagi bersama saya Abda. Salah satu film action laga berbasis psikopret yang menjadi sorotan saya kali ini adalah film berjudul I Saw the Devil tahun 2010. Film hasil garapan Pak Kim Hyun Woo ini berhasil membuat saya terharu-haru, dikarenakan setelah beberapa kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu dilakukan oleh salah satu buronan polisi, seseorang berdarah dingin yang tak diketahui identitasnya pun terungkap. Seperti apa film ini meningkatkan jiwa kebrutilan sobat mager semua? Langsung saja pasang posisi mager kalian dan inilah. Film kembali dibuka dengan memperlihatkan kegiatan investigasi polisi setempat yang berlokasi tak jauh dari aliran sungai menuju ke salah satu kolong jembatan. Terlihat kegiatan pencarian tersebut dilakukan karena tak lama sebelum itu para polisi mendapat laporan dari warga setempat yang konon katanya lokasi tersebut sering ada penemuan mayat tanpa identitas yang valid. Penelusuran demi penelusuran yang dilakukan oleh pihak kepolisian pun terus diupayakan hingga tanpa sengaja salah satu tim polisi mendapati ada salah satu potongan bagian tubuh milik si korban. Cerita pun mundur beberapa hari sebelum kejadian tersebut. Diperlihatkan seorang wanita bernama Jo Yeon mengendarai sebuah mobil putih dan tengah terperosok di dalam hujan salju. Diketahui Jo Yeon adalah istri dari agen rahasia bernama So Hyun. Dikarenakan sang suami sedang bertugas, terpaksa Jo Yeon menelpon mobil derek agar mobilnya bisa keluar dari hujan salju. Tatkala saat suasana malam itu sedang sepi, tiba-tiba datang seorang misterius mengetuk kaca mobilnya. Lalu Jo Yeon yang saat itu panik segera mengunci pintu mobilnya tersebut. Dan betapa kagetnya saat akan membantu, tapi bukannya pertolongan, Jo Yeon malah mendapat penyerangan dari pria misterius tersebut. Dan naasnya Jo Yeon berhasil ditangkap oleh pria misterius tersebut. Kini adegan pun berpindah hari di mana kegiatan investigasi dilakukan. So Hyun yang mendapati kabar istrinya tiba-tiba menghilang pun ikut serta dalam pencarian malam itu. Dan betapa kagetnya So Hyun ketika hal yang tak diduga terjadi setelah terungkap korban kasus pembunuhan kali ini terjadi pada istrinya. Tak kuasa atas apa yang menimpanya, detektif So Hyun mempunyai sebuah dendam saat ini, di mana sepulang dari pemakaman So Hyun izin libur untuk beberapa minggu. Tujuannya tersebut untuk sesegera mungkin mencari siapa si pelaku yang sebenarnya. Scene pun berpindah pada acara pemakaman sang istri. Detektif So Hyun tak bisa mengungkapkan perasaannya, sedih dan juga marah pada pelaku karena diketahui si pelaku tak memilih korbannya untuk dibunuh melainkan random. Setelah itu detektif So Hyun bersiap dengan bantuan dari temannya. Detektif So Hyun akan mencari si pembunuh menggunakan alat pelacak yang langsung tersambung ke ponselnya. Dengan berbekal informasi dari temannya tentang beberapa foto pelaku kasus pembunuhan beberapa tahun terakhir, akhirnya So Hyun pun berangkat menuju kediaman para tersangka. Dengan perasaan dendam, So Hyun menghajar pria yang diduga adalah pelaku pembunuhan.
Dengan cepat So Hyung meringkus orang tersebut meskipun ia bukanlah pelaku yang sebenarnya. Saking parahnya hingga orang tersebut tak sadarkan diri dan dilarikan ke rumah sakit. Dan sebab mengapa detektif So Hyung menghajar orang-orang tersebut adalah diketahui beberapa orang tersebut adalah komplotan geng psikopat yang sudah beberapa lama menjadi buronan kepolisian. Berhari-hari detektif So Hyung melakukan pencarian kepada pelaku yang sebenarnya. Sampai salah satu foto target selanjutnya yang merupakan foto pelaku yang sebenarnya. Detektif So Hyung pun menaruh curiga kepadanya. Kita sebut saja pelaku ini Otong. Scene pun berlanjut di mana diketahui Otong memulai aksinya kembali, di mana terlihat saat salah seorang wanita berada di halte seorang diri. Tak lama setelah itu Otong berpura-pura menawari tumpangan. Dan setelah wanita itu naik ke dalam mobil, apa yang ia lakukan? 괜찮아요, 타요. 이렇게 가는 길은 아닌데 뭐 좋아. Tak butuh waktu lama si Otong yang berjiwa psikopat langsung melumpuhkan wanita tersebut di salah satu lokasi, di mana lokasi tersebut merupakan lokasi tempat Otong melakukan aksi penyiksaan selama ini. Terlihat jiwa psikopat si Otong sudah gak ada obat, di mana setelah melakukan aksi kejamnya, si Otong terlihat biasa saja tanpa merasa bersalah. Berlanjut, detektif So Hyung di sini telah menemukan di mana lokasi alamat rumah si Otong, di mana orang tuanya berkata bahwa si Otong telah meninggalkan rumah sejak lama dan ia mempunyai seorang anak laki-laki yang ia tinggal di rumah. 연락처 혹시 알고 계신 거 있으신가요? 난 잘 모르고. 왜요? Setelah itu anak laki-laki memberitahu bahwa di mana lokasi ayahnya yang berada di pinggiran kota, yang jaraknya sangat jauh dari keramaian. Dan saat tiba di dalam, terlihat lokasi itu adalah lokasi di mana biasanya Otong meluncurkan aksi kejamnya. Terlihat beberapa barang milik korban yang ia simpan di dalam sana. Dan saat detektif So Hyung masuk ke dalam sana, tiba-tiba detektif So Hyung pun menemukan cincin yang terpasang di jari kiri istrinya. Scene pun berpindah, terlihat pekerjaan utama si Otong adalah supir taksi sekolah, di mana sepulang jam sekolah ia mengantar para murid pulang ke rumah. Namun tanpa disadari bus sekolah tersebut telah terpasang alat pelacak, di mana seseorang yang memasang alat tersebut adalah detektif So Hyung. Tak lama setelah itu, saat tersisa satu penumpang saja dan kebetulan murid itu tertidur di dalam bus, niat jahat si Otong dengan membawanya ke suatu tempat yang sepi, di mana saat akan memulai aksinya, tiba-tiba Otong mendengar suara orang. Lalu detektif So Hyung dan Otong pun bertemu. Dikarenakan detektif So Hyung mempunyai skill bertarung yang mumpuni, si Otong pun harus kalah dan berhasil dilumpuhkan saat itu juga.
Setelah itu detektif Sohyung malah melepaskannya kembali. Lalu saat Otong mengetahui bahwa bus yang ia tumpangi telah terpasang alat pelacak, si Otong pun meninggalkan busnya lalu mencoba mencari tumpangan yang ternyata maksudnya tersebut ingin merebut mobil tersebut. Dan apa yang terjadi? Benar saja, naasnya seorang sopir taksi dan satu penumpang harus tewas di tangan psikopat Otong. Lalu si Otong pun pergi membuang mayat kedua orang tadi. Ia bergegas menuju sebuah klinik dan mengacau di sana, di mana Otong mendapat target seorang perawat. Dan apa yang terjadi? Saat akan melancarkan aksinya tersebut, tiba-tiba detektif Sohyung tiba di lokasi dan menggagalkan aksi Otong tersebut. 뭐야 이 개새끼야! Setelah detektif Sohyung menggagalkan beberapa aksi Otong tersebut, kejar-kejaran pun terus berlanjut di mana detektif Sohyung tak mau Otong mati dengan cepat dan berniat menyiksanya agar dendamnya bisa terbalaskan. Kembali ke Otong, terlihat dia segera menghapus jejak dengan membakar semua pakaian korban, lalu melanjutkan pelariannya ke sebuah tempat di mana Otong menjumpai salah satu teman psikopatnya. Terlihat mereka adalah komplotan paling kejam yang sangat sulit dicari dan telah masuk daftar pencarian polisi sejak lama. Mereka terkenal dalam organisasi teroris dan mereka terkenal tak punya ampun kepada korban-korbannya. Setelah itu detektif Sohyung pun sampai di rumah tersebut dan menyusup ke dalam untuk mencari si Otong. Saat mereka mengobrol, Otong memberitahu bahwa ia saat ini sedang diburu oleh salah satu detektif kepolisian, di mana kini ia harus waspada bahwa di luar detektif Sohyung mendengar semua perbincangan mereka di dalam. Setelah itu selesai makan, terlihat teman si Otong membawa seorang tawanan, di mana diketahui seperti biasa wanita itu adalah korban selanjutnya. Di samping itu detektif Sohyung yang sedang menyusup mendengar aksi kejam mereka di dalam. Sang detektif pun menyelamatkan Sandra lalu bersembunyi. Si Otong yang menyadari keberadaan Sohyung pun segera waspada dan saat akan membunuh temannya, si Sohyung kedatangan Otong yang membawa senjata lalu kejar-kejaran pun terjadi. Dan saat Otong akan naik menyelamatkan temannya, sayangnya lagi-lagi skill bertarung detektif Sohyung tak bisa diragukan lagi. Namun sekali lagi detektif Sohyung melepaskan Otong kembali sehingga kejar-kejaran pun terus berlanjut. Karena Otong kesal dengan sang detektif karena sudah menyiksanya, kini ia menuju ke rumah detektif yang mengancam akan segera membunuh keluarga detektif Sohyung bila detektif Sohyung terus mengejarnya. Dan benar saja psikopat ini sampai ke rumah dan apa yang terjadi? Sesampainya di dalam rumah, betapa kagetnya semuanya telah tewas dan detektif Sohyung terlambat karena Otong lebih dulu sampai dan mereka tak terselamatkan. Betapa emosinya detektif Sohyung yang terus mengejar Otong karena adiknya sendiri juga menjadi korban kejahatan si Otong. Setelah semua itu terjadi, sebelum detektif Sohyung menangkapnya, Otong yang merupakan psikopat cerdik berusaha menyerahkan diri kepada polisi. Namun detektif Sohyung yang tak kehabisan akal memasukkan psikopat itu ke dalam mobilnya lalu membawanya ke suatu tempat. 어떠냐? 예전 느낌이 와?
mana tempat tersebut adalah persembunyian psikopat itu sendiri, di mana detektif So Hyung berhasil melumpuhkan Otong. Dan di saat terakhir detektif So Hyung pun tak berkata banyak hal dan terus menyiksanya. Dan di akhir film detektif So Hyung memasang sebuah jebakan di mana saat pintu terbuka maka suatu benda tajam akan memotong kepala Otong. Dan benar saja saat keluarga Otong membuka pintu tersebut, akhirnya psikopat itu pun terbunuh. Dan film diakhiri dengan detektif So Hyung yang berjalan pulang dengan segala penyesalan karena keluarganya harus mati akibat ulah psikopat kejam tadi. Dan film pun berakhir. Dan terima kasih Sobat Mager telah menonton video ini. Jika Sobat Mager suka jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.